Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah sore hari ini. Dan terima kasih yang terus menyaksikan, mengikuti live streaming ibadah online saya. Dan kebetulan, bukan satu kebetulan, tapi di sini memang Tuhan sudah punya rencana untuk kita semua. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat lama yang Engkau yang telah berikan pada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang telah memberikan pada kami Tuhan. Bapa, saat hari ini, malam hari ini Tuhan, kami mencari wajah-Mu, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua yang kami dengar semua adalah dari Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskanlah setiap hati pikiran kami untuk kami mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah yang berbicara adalah Engkau sendiri. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruhlah setiap hati kami, hati murid-Mu untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini tadi pagi ada sedikit kesalahan teknis karena saya menyampaikan firman Tuhan tentang kedewasaan, kehidupan kekristenan. Jadi saudara sekalian, selain kita untuk mengerti kehidupan kekristenan kita harus juga mengerti bagaimana kita menjadi seorang yang dewasa rohani. Dewasa rohani seperti apa? Seperti dimana kita tidak mudah tersinggung dengan satu kata-kata firman Tuhan. Jadi alangkah bodohnya ya kalau seseorang mudah tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi itu semua akan sangat bermanfaat bagi kita kalau kita benar-benar mau belajar bertumbuh bersama. Dan pada kesempatan kali ini sebetulnya saya ingin sekali mengajak satu rekan saya, yaitu adik kita yang sedang sakit. Saya mau mencoba untuk menghubungi adik kita agar yang sekarang ada di rumah sakit. Jadi saya ingin mengajak sekalian adik kita untuk ikut bergabung dalam ibadah online. Saya sengaja ibadah online ini saya gabungkan. Jadi saya live di Facebook. Saya juga bisa menghubungi adik kita yang berada di rumah sakit Yogyakarta. Sambil menunggu hubungan telepon melalui video call, saya juga ingin memberikan kelanjutan dari kehidupan kekristenan. Jadi seorang Kristen, ini juga agak lama. Jadi di sini saya ingin melanjutkan tentang pentingnya memiliki pengharapan. Nah, seseorang Kristen, pengikut Kristus itu harus memiliki pengharapan pada Tuhan. Ya, pengharapan kepada Tuhan sangat penting sekali. Dalam Ibrani 6 ayat 19, mari kita buka sama-sama. Ibrani 6 ayat 19. Kita bisa buka sama-sama. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara sekalian,
Pentingnya pengharapan, arti dari pengharapan adalah suatu keinginan supaya terjadi pengharapan yang benar pada Tuhan, bukan pada yang lain. Banyak orang yang salah kaprah pengharapan itu selalu kepada orang lain, baik dalam pertolongan, baik dalam solusi atau segala macam. Kebanyakan orang mereka selalu cepat-cepat mengambil satu keputusan, tindakan, dan bertanya kepada orang bagaimana sih jalannya, solusinya. Bahkan tidak heran banyak jemaat-jemaat yang notabene-nya tanda kutip ya, seorang mengakunya seorang Kristen, itu cepat-cepat ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa atau gimana langsung, Pak tolong bantu doakan saya. Nah saudara sekalian, pengharapan memang itu ada. Bukannya seorang hamba Tuhan tidak mau mendoakan, tetapi dari diri kita sendirilah yang harus diubahkan dulu. Kita harus benar-benar beriman pada Tuhan, dan bukan semata-mata langsung didoakan seorang hamba Tuhan pasti manjur, enggak. Akan tetapi di sini saya mengajak saudara, meskipun seorang pendeta, seorang hamba Tuhan tumpang tangan, tumpang kaki pun, jika saudara tidak mengimani, tidak meyakini, semua sia-sia. Ya, dalam Yeremia 17, kita buka Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, saya akan bacakan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dilanjut di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara sekalian, pengharapan itu emang penting. Di sini sudah dikatakan jelas-jelas dalam Yeremia, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain. Dari situlah saudara, kalau kita melihat di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 itu tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kita selalu akan diberkati. Nah, saudara sekalian, banyak orang-orang yang salah kaprah mengartikan berkat. Berkat itu seperti apa sih? Identiknya semua dengan uang, ya kan? Dengan materi. Salah. Berkat itu bisa dikatakan berkat dari kesehatan jasmani, rohani, kehidupan kita sehari-hari. Berkat kita bisa makan, bisa melihat semua organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Banyak di luar sana yang masuk rumah sakit untuk oksigen aja, menghirup oksigen itu sekali satu tabung itu bisa sampai jutaan. Tetapi saudara perlu diketahui, kita yang tidak sakit lebih baik menjaga daripada mengobati. Kalau Tuhan pakai hitung-hitungan, ya, kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan dan Tuhan hitung-hitungan pada saudara, celaka. Kita menghirup aja, kalau Tuhan meminta sekali hirupan 1 juta, bagaimana? Nah, apakah kita sanggup itu? Kenapa kita selalu hitung-hitungan dengan Tuhan? Baik itu dalam persembahan dan perpuluhan. Nah, saudara sekalian, jika kita mengharapkan pada manusia dan kekuatan diri sendiri adalah orang yang terkutuk. Ya, ada beberapa hal di sini, ada tiga hal. Yang pertama, karena pengharapan itu sauk yang kuat bagi jiwa. Sauk itu, saudara tahu sauk itu kalau di kapal itu jangkar, ya. Fungsi sauk adalah untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan kapal saat berlabuh dari tatapan gelombang. Demikian juga dengan pengharapan kita akan janji Tuhan.
membuat kita tetap tenang dan aman berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa ngambil contoh dalam Roma, kita bisa baca di Roma 8 ayat 35. Saudara bisa membukanya. Saya akan bacakan. Roma 8 ayat 35. Oke. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nah, di sini yang memisahkan kita dari Tuhan ini siapa? Siapa yang akan memisahkan kita? Nah, sebelum saudara jauh untuk mengalami perjumpaan dengan dengan Yesus secara pribadi, saudara harus tahu dulu. Kita harus ada pembebasan diri dulu, ya kan? Tadi Pak Yosef mengatakan jurang pemisah antara kita dengan Tuhan yaitu adalah dosa. Dan kalau kita ada pemberesan, kita sudah ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Siapa yang akan memisahkan kita? Di sini tidak ada, ya kan? Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Saudara jangan khawatir. Bagi yang belum menikah atau yang apapun, ataupun belum dapat pekerjaan, ataupun belum dapat kesuksesan yang lebih, ingat, Tuhan punya rencana dalam hidup Anda. Tuhan sangat ingin sekali saudara kembali kepada Tuhan. Kembali dalam arti kata mendekat pada Tuhan, percayakan pada Tuhan. Tuhan sedang merendah untuk kehidupanmu yang lebih indah. Dan tepat pada waktunya, saudara akan mendapatkan apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum timbul dalam hati dan pikiran. Maka Tuhan semua sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Dan hal yang kedua, karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dalam Roma 5 ayat 5. Dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat saudara, ya, pengharapan tidak mengecewakan. Kalau saudara menaruh pengharapan kepada manusia, pasti mengecewakan. Tetapi kalau saudara menaruh kepercayaan kepada Tuhan, tidak akan mengecewakan. Semuanya indah pada waktunya. Saya mengalami sendiri, ya kan? Banyak orang-orang di luar sana yang melihat saya, mencibir saya. Yosef ini apa? Ya, Yosef sok rohani. Yosef begini, Yosef begini. Saya mengalami sendiri. Tetapi saya bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya Tuhan akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Tuhan akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi, bukan menjadi Tuhan. Karena itu, saya tidak bercita-cita menjadi pendeta. Tetapi kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Dan artinya dalam Roma 5 ayat 5, artinya bahwa orang yang memiliki pengharapan kepada Allah tidak akan berakhir mengecewakan. Itu sudah pasti, ya. Dan contoh dalam Roma 4 ayat 18 sampai 19 saya akan bacakan. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah ditutup. Saudara sekalian, kalau kita memiliki pengharapan, sekalipun pengharapan di sini dikatakan sekalipun, ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap kita kepada Tuhan, tetapi kita tetap terus percaya pada Tuhan, maka semua itu Tuhan akan tambahkan buat kita. Amin. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sekali-kali mengecewakan. Tidak akan pernah sekali-kali mengecewakan. Saya selama ini pernah, sebelum saya bertobat, saya pernah berharap pada Tuhan. Saya pernah sangat menyesal sekali mengatakan pada Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. Pada saat itulah saya diterpa dengan ujian terus menerus. Siapa lagi yang buat pegangan kita? Akan tetapi saya terus tetap berharap kepada Tuhan. Dan hasilnya Tuhan benar-benar tidak pernah mengecewakan sekali. Kalau saya berharap kepada manusia, saya sering dikecewakan. Maka dari itu, saudara harus ada perjumpaan dengan Tuhan dan mengetahui apa kehendak Tuhan atas hidup saudara. Ya. Orang yang berharap pada manusia akan dikecewakan karena manusia bisa berjanji namun tidak berkuasa untuk menepati. Itu sudah jelas dalam 1 Korintus. Saudara, hal yang ketiga, karena pengharapan kita adalah iman kita. Orang yang berharap kepada janji Allah adalah orang yang beriman kepada Allah kuat janji firman-Nya. Adalah artinya orang itu mempercayainya 100%. Ya kan? Saya telah amat percaya kepada Tuhan 100% karena Dialah yang sanggup menolong dan melipat saya dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saudara sekalian. Tetapi kalau kita berharap kepada manusia, saudara pernah nggak ketika waktu pacaran atau di sana ada kebakaran nih, kamu percaya nggak? Percaya pada siapa? Iya kan? Atau bahkan orang terkadang pacaran, Dek, kakak sayang kamu, kakak cinta kamu percaya nggak sama kakak? Nah, itulah jadi pertanyaan, ya. Itulah gombal-gombalan. Nah, dari situlah manusia tidak ada dasar, tidak ada kuasa untuk menepati. Tetapi kalau Tuhan ada dasar untuk menepati. Karena Tuhan tidak sekali-kali pernah mengecewakan saya. Tidak pernah mengecewakan saudara juga. Saya ada banyak kesaksian, banyak ada mujizat. Ketika saya jujur aja nggak ada kendaraan. Pada saat itu naik sepeda, saya penginjilan naik sepeda. Tapi Tuhan izinkan saya punya motor, meskipun motor butut Supra tahun 97. Pas tepat bulan Juli di saat ulang tahun saya, Tuhan sediakan buat saya. Dan di situ pajaknya bulan Juli juga, pas tepat ulang tahun saya. Itulah kado yang terindah. Dan itu tidak kredit, itu kontan. BPKB STNK masih hidup semua. Ya, puji Tuhan. Kita bisa buka dalam Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara, di saat kita menaruh harapan pada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Ya. Apakah saudara pernah ketika saudara berharap kepada manusia, saudara pernah tidak dikecewakan? Bahkan sebaliknya, dikecewakannya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah sekali-kali dikecewakan oleh Bapa kita di surga. Saudara sekalian, saya ada kesaksian lahir ketika saya pelayanan awal di lapas Purwokerto. Itu tidak ada yang nyuruh dari pihak gereja, teman-teman. Saat itulah saya sedang berdoa, saat Sabtu, saat memuji menyembah Tuhan. Disitulah saya secara autodibel suara Roh Kudus berkata pada saya untuk ke lapas. Dan di situ saya bertanya, untuk apa saya ke lapas? Di sana tanda kutip banyak para pembunuh, narkoba atau pemerkosa atau segala macam, ya kan? Justru dari itu saya ditegur, di mana iman kamu? Saya cuma satu, berdoa pada Tuhan.
Tuhan, jika itu yang engkau mau, akan aku laksanakan. Tetapi satu minta, jangan permalukan aku sebagai anakmu. Ternyata Tuhan tidak pernah sekali-kali mempermalukan anaknya. Terima kasih. Banyak sekali mujizat, banyak sekali yang iri kepada saya. Saya akui, tetapi bukan menjadi saat saya sombong. Tetapi disitulah pembelajaran manusia akhir zaman begitu. Nah, saudara, mungkin saudara melihat, Pak, kan sekarang sudah normalisasi, gereja sudah ibadah kembali. Betul. Karena gereja bukan secara bangunannya, bukan secara fisik, tetapi gereja adalah hati kita. Hati kita mau belajar kepada siapa saja, bukan dari denominasi mana saja. Jangan milih, aku denominasi GPI, aku denominasi ini, aku gak mau sama kamu ini. Salah, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara hanya milih-milih, saudara sangat egois. Saudara, saya senang sekali kalau saat ibadah online saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak cuma hanya di kota Purwokerto, tetapi seluruh Nusantara ini bisa melihat, bisa menyaksikan. Itu kerinduan saya untuk terus menjangkau jiwa-jiwa. Meskipun saya tidak bisa ke tempat saudara, di mana saudara berada, tetapi biarlah Roh Kudus terus mengetuk hati saudara melalui firman kebenaran, firman Tuhan. Saudara sekalian, dalam praktek biasanya seseorang percaya, namun itu hanya di mulut aja. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya, dalam kehidupannya belum sungguh-sungguh percaya. Sangat miris. Saudara sekalian, kalau boleh saya sampaikan, ketika saudara gereja sudah normalisasi kembali, saya berharap saudara tidak kembali online. Dalam arti kata online secara WA, online secara Facebook. Maksudnya gimana, Pak? Update status ketika hamba Tuhan khotbah, saudara main Facebook. Oh, nanti ketemuan di mall ini, di mall itu, ya kan? Dan saudara perlu ketahui, ya, sekarang adalah akhir zaman. Saya sudah sering sekali, manusia itu sudah tidak peduli. Mereka mencintai dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Bahkan mereka ibadah menurut kehendak dirinya, bukan kehendak Tuhan. Dan dalam Roma sudah dijelaskan, Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, untuk Allah, tetapi tanpa pengetahuan yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara sekalian, saya mengingatkan kembali untuk kita back to basic kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Dalam keadaan corona ini masih corona, tetapi sudah mulai dilonggarkan. Namun saudara ingat, kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu waktu Tuhan datang. Saudara, harapan saya dalam praktek seseorang percaya jangan hanya di mulut, tetapi di iman dan pikiran. Kita bisa menjalankan Yesus. Begitu juga kalau kita mau mengampuni orang dengan mudah saya mengampuni hanya di mulut, hanya di bibir, tetapi di hati. Ketahuilah saudara, kita harus banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Kita jangan sampai tersesat.
kita jangan sampai salah langkah. Penyesatan emang harus ada dalam firman Tuhan, dan itulah digenapi. Dan ketahuilah, hari Tuhan sudah semakin dekat. Tetapi saudara, di sini saya bukan untuk menyesatkan saudara, untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan kebenaran firman Tuhan yang sakit. Bukan saya tambah-tambahkan, bukan berdasarkan apa kata saya, tetapi apa kata Tuhan melalui firman yang saya katakan. Oke saudara, kita tutup Alkitab kita kembali untuk doa. Oh ya, mungkin saudara ada yang sakit, saudara ada yang memiliki satu permasalahan, saudara bisa mengangkat tangan dan dengan iman taruh harapan dan percaya kepada Tuhan bahwa saudara bisa sembuh, segala permasalahan bisa sembuh. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu, kami selalu menaruh harapan dan percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat bagi mereka yang memiliki masalah, bagi mereka yang memiliki sakit penyakit. Tuhan, mereka menaruh percaya dan harapan kepada Engkau Tuhan. Yang memiliki permasalahan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau selesaikan dengan campur tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Dan untuk yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakitnya Engkau angkat, baik sakit kanker, sakit tumor, sakit apapun, Engkau operasi Tuhan, Engkau sembuhkan melalui obat-obatan, melalui dokter sekalipun Tuhan. Bapa, kami percaya hanya Engkau lah harapan kami, hanya Engkau lah sandaran hidup kami, hanya Engkau lah pegangan kami. Manusia boleh mengecewakan, tetapi Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan Engkau tidak akan mempermalukan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan. Kita angkat tangan semuanya. Terimalah berkat nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan kudus dengan para malaikat yang kudus, dengan bersama orang-orang kudus, bersama dengan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, keluar masukmu, dan diberkatilah anak cucumu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ibadah online ini bisa menguatkan kita, dan saudara bisa ikuti recordingnya di YouTube atau memberikan link ini kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.